Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, mudah-mudahan sudah terlihat yang saya share. Sudah. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan tema Hot Talks ya, khususnya ini untuk mendukung Digital Maturity Index yang digaungkan oleh kami semua. Dan dalam rangka kita belajar bersama ya Bapak Ibu sekalian. Hingga hari ini saya diminta untuk menceritakan gitu ya, tentang regulasi. Bagaimana regulasi untuk sistem informasi kesehatan. Dan pentingnya menyusun rencana strategis khususnya untuk Bapak Ibu di Dinas Kesehatan dalam hal transformasi digital ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan, ini bahwa tantangan saat ini itu adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tantangan yang ada adalah bahwa sekarang itu sebetulnya data dan sistem kesehatan itu luar biasa besarnya. Bahkan bisa dikatakan petabytes atau data yang sangat besar itu. Kenapa? Karena dihasilkan sampai luar biasa besarnya ini karena 270 juta masyarakat Indonesia. Itu setiap berobat, itu dia menghasilkan data medis. Nah, data medis itu bisa bentuknya digital maupun kertas. Kemudian di Indonesia ini punya lebih dari 60.000 fasilitas kesehatan. Dan itu pasti ada data kesehatannya, baik digital maupun kertas. Kemudian di Indonesia ini ada lebih dari 400 aplikasi kesehatan, baik itu milik pemerintah, pusat maupun pemerintah daerah. Nah, hal inilah yang menyebabkan menjadi hal-hal yang bagi teman-teman di lapangan itu menjadi suatu beban, khususnya beban bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelaporan. Kemudian juga mengakibatkan data tidak terstandar dan tidak terintegrasi. Kemudian juga beberapa data yang sama, ini dikumpulkan oleh sistem aplikasi yang berbeda-beda. Jadi datanya sama, misalnya kita mencari data jumlah ibu hamil begitu ya. Tapi dari data yang dikumpulkan ini dari sistem aplikasi yang berbeda-beda, sehingga hasilnya pun jadi berbeda-beda. Akibatnya itu sulit dilakukan integrasi, bahasanya integrasi data ya, atau interoperabilitas antar sistem di dalam kesehatan nasional. Nah, yang paling terakhir adalah bagaimana kalau tidak punya data. Jadi kebijakan kesehatan ini belum 100% ya, belum ya. Jadi sudah beberapa yang memanfaatkan data, tapi masih banyak juga yang belum berbasis data. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah sering melihat ya, ini adalah rumah, kalau kami bilang rumah transformasi kami, atau transformasi kita dalam sistem kesehatan nasional. Ini ada pilar teknologi, ini salah satu yang penting untuk mendukung transformasi layanan kesehatan. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, ini rumah transformasi ini mempunyai visi yang sejalan dengan visi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Dan ini didukung oleh misinya, yaitu misinya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, kemudian juga adanya gerakan masyarakat hidup sehat atau Kermas, juga bagaimana memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Dan ini dilakukan dengan adanya pilar-pilar transformasi yang mendukung. Ada transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, di mana transformasi layanan primer ini tentang edukasi kesehatan, pencegahan primer, pencegahan sekunder, bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Sedangkan untuk transformasi layanan rujukan, ini untuk peningkatan akses dan mutu layanan sekunder maupun tersier. Dan untuk transformasi sistem kesehatan, ini sistem ketahanan ya, sistem ketahanan kesehatan ini adalah bagaimana peningkatan ketahanan untuk sektor farmasi dan alat kesehatan. Kemudian juga adanya penguatan surveillance
berbasis lab, dan ketahanan terhadap tanggap darurat. Dan sebagai fondasi atau dasarnya adalah 3 pilar berikutnya. Adanya transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan pembangunan transformasional secara nyata sudah disusun cetak biru transformasi digital kesehatan tahun 2021 sampai 2024. Dan ini blueprint-nya, ini Bapak Ibu mungkin bisa mendownload atau mengunduhnya di dto.kemkes.go.id. Ini ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia. Di sini mencantumkan adanya visi transformasi untuk digital kesehatan. Apa visi transformasi digital kesehatan? Yang pertama adalah integrasi data kesehatan yang berbasis individu. Dan yang kedua adalah simplifikasi atau penyederhanaan dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Kemudian juga pengembangan dan dukungan ekosistem inovasi kesehatan. Jadi ini adalah visinya. Bagaimana kita mengintegrasikan pada data dari setiap individu yang akan terhubung dan bisa dibagi pakaikan. Kemudian juga mengadaptasi seluruh aspek pelayanan ke era digital dan juga menyederhanakan sistem penginputan berdasarkan sistem rekam medis elektronik atau RME ya, sehingga mengurangi beban tenaga medis dalam melakukan pencatatan. Kemudian juga mengembangkan dukungan. Nah ini dukungan yang penting adalah bagaimana ekosistem inovasi kesehatan bisa mendukung. Dan peran itu sangat besar dalam rangka kolaborasi untuk transformasi teknologi kesehatan. Sehingga diharapkan nanti ya 2024 ataupun setelahnya, kalau sudah terintegrasi datanya, itu obat yang diberikan dokter itu manjur misalnya. Kenapa? Oh ternyata dokternya bisa lihat seluruh riwayat kesehatan saya. Tidak hanya di dokter tersebut atau di klinik tersebut atau di puskesmas tersebut, tapi seluruh riwayat yang ada dari kesehatan saya bisa dilihat. Jadi pasien itu akan merasakan bahwa dimanapun dia berobat, datanya akan ikut dengan dia. Kemudian dengan simplifikasi, itu pelayanan menjadi lebih cepat. Karena semuanya serba digital ya. Kemudian juga terintegrasi. Jadi perawatnya itu nggak kebanyakan cuma ngetik di depan komputer. Kalau dulu dianggap hebat ya, kalau kita berobat dimasukkan ke komputer ya. Kalau sekarang justru makin lama kan, sehingga perhatian kadang-kadang banyak ya, nggak semua ya. Banyak yang lebih fokus ke komputernya atau pencatatan dan pelaporan ini. Kemudian kalau ekosistem inovasi itu contohnya beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, adanya telemedicine untuk isolasi mandiri. Nah ini salah satu bagaimana berobat itu tinggal konsultasi, mesan obat, obatnya datang gitu ya. Nah itu layanan yang disebut sebagai layanan telemedicine. Ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta jalan transformasi digital kesehatan, di mana dimulai dari tahun 2021, kemudian sekarang di tahun 2023, ini adalah saatnya untuk implementasi. Jadi untuk yang misi pertama maksudnya adalah integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan itu saat ini sudah mulai kami mencoba implementasi sistem analisis kesehatan berdasarkan artificial intelligence. Mungkin sekarang sudah nggak hal aneh ya untuk yang disebut AI atau artificial intelligence. Kemudian untuk integrasi atau simplifikasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, itu kami mulai mengimplementasikan platform untuk sistem Fasiankes terintegrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar yang disebut sebagai platform Satu Sehat. Nah, ini adalah implementasi dari platform sistem yang nanti akan mengintegrasikan dari rekam medis elektronik. Dan ini diharapkan semua sistem Fasiankes terintegrasi. Kemudian juga pengembangan ekosistem untuk teknologi kesehatan ini saat ini sudah mulai dikembangkan adanya bioteknologi dan untuk mendukung yang disebut sebagai pengobatan atau kedokteran presisi atau precision medicine. Dan ini soal perizinan dan sebagainya sudah mulai diatur dengan itu sudah dimulai dengan yang disebut sebagai regulatory
Sandbox. Jadi untuk tahun 2023 ini kita melakukan implementasi sistem analisis kesehatan berbasis artificial intelligence dan juga memperkuat platform integrasi dari sistem pelayanan di Fasiankes dan juga pengembangan inovasi teknologi kesehatan. Bagaimana hasil transformasi kesehatan digital, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah yang sebagai hasil evaluasi. Ternyata untuk presisi dan akurasi layanan kesehatan yang didukung artificial intelligence itu membutuhkan asupan data yang besar. Dan data itu harus berkualitas. Kenapa? Karena data yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang berkualitas dan akan menghasilkan layanan yang berkualitas. Nah, kami sudah mulai belajar bagaimana kita melakukan analisa data kesehatan berbasis artificial intelligence, dan ini akan meningkatkan presisi, akurasi, dan juga pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Termasuk bagaimana untuk keputusan dari klinis, juga precision medicine, bagaimana juga semua pelayanan itu dikendalikan atau dipimpin oleh data. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang menarik berikutnya adalah yang menjadi hasil untuk sekarang adalah bagaimana kita untuk yang kedua, bagaimana ini adalah untuk pengintegrasian sistem. Sehingga harapannya bahwa berobat dimanapun sudah bisa dilihat rekam medisnya. Nah, inilah yang disebut sebagai kami punya adalah arsitektur dan interoperabilitas di dalam platform yang disebut sebagai platform Satu Sehat. Dan ini menghubungkan seluruh penyedia dan pengguna layanan kesehatan, baik itu dari pasien, Fasiankes, pemerintah, kemudian juga pelaku industri atau semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan ini dihubungkan dengan platform yang disebut sebagai platform Satu Sehat dengan menggunakan standar yang sama. Dan ini standar ini berlaku internasional yang disebut sebagai HL7 FHIR atau HL7 FHIR. Nah, dari sini itu bisa menghubungkan antara pasien, di mana pasien bisa mengakses personal health record atau data pribadinya, tentang promosi kesehatan, tentang penggunaan dari wearable device, dan sebagainya. Dan juga untuk Fasiankes, dia akan mempunyai rekam medis elektronik yang terintegrasi, dan ini akan mengurangi dan mengangkat beban tenaga kesehatan. Kemudian juga pemerintah. Nah, ini pemerintah dalam menentukan kebijakan, dia akan punya dashboard untuk ya evidence based policy atau pengambilan keputusan berbasiskan bukti dan data. Kemudian kalau ada ketahanan atau krisis kesehatan seperti yang lalu, kita mudah untuk mendeteksi dini seperti misalnya COVID ya, pengalaman COVID yang lalu. Ya, bagi pelaku industri ini juga bisa melihat hasil olahan data yang ada itu untuk informasi, misalnya informasi kebutuhan tentang obat-obatan, alat kesehatan, ini bisa diakses secara terbuka. Nah, inilah yang diharapkan dengan pengintegrasian. Ini adalah misi yang kedua, bagaimana ini mengintegrasikan dan melakukan simplifikasi dari sistem layanan yang ada di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga untuk datanya. Kita sudah mengembangkan sebagai satu data kesehatan. Ini adalah dashboard ya. Bapak Ibu tinggal mengaksesnya dan mudah sekali. Sehingga nanti seluruh data yang terintegrasi ini bisa ditampilkan dalam dashboard. Sudah kita mulai susun dan bisa diakses. Silahkan di satudata.kemkes.go.id. Ini garis miring data ya. Jadi ini bisa diakses di sini. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat secara dashboard, analisis datanya, kemudian visualisasi data. Dan ini semua yang terkumpul lewat platform Satu Sehat bisa dilihat. Termasuk nanti hak aksesnya berbeda-beda. Ada yang untuk publik, ada yang untuk pemerintah, ada juga nanti untuk layanan kesehatan atau puskesmas atau klinik. Dia bisa melihat datanya dengan tetap memperhatikan undang-undang untuk pelindungan data pribadi. Nah, ini adalah dashboard-nya ya Bapak Ibu sekalian. Ini bagaimana terintegrasinya platform di tengah. Kemudian nanti akan bisa diakses dashboard-dashboard untuk per wilayah. Bahkan
untuk puskesmas, kecamatan bisa, bahkan nanti bisa dilihat dari kalau ada data individunya bisa dilihat secara individual. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini era pandemi sudah berakhir dan pengembangan Peduli Lindungi menjadi Citizen Health App atau Bapak Ibu sudah kenal sekarang menjadi Satu Sehat Mobile. Nah, silahkan kalau dibuka itu Peduli Lindungi yang dulu ada, sekarang dibuka akan menjadi Satu Sehat Mobile. Dan Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa mengakses tidak hanya soal COVID, karena sekarang COVID sudah tidak seperti zaman dulu ya. Begitu banyak yang dulu mengakses karena COVID. Nah, harapannya nanti ke depan ini juga bisa mengakses data kesehatan pribadi atau personal health record, bisa mengakses rekam medis atau medical record. Nah, itu nanti lewat Satu Sehat Mobile ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasilnya ya. Bagaimana pada tahun 2021 transformasi digital kesehatan ini dimulai dengan adanya fokus terhadap pandemi. Kemudian tahun 2022 ini transisi jadi pandemi ke semi pembangunan. Dan ini 2023 ini sudah mulai perlahan-lahan ini ke arah pembangunan kesehatan. Jadi sudah ada Satu Sehat platform, ASIK, dan sebagainya. Dan inilah transformasi digital ini ternyata berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini adalah pengalaman kita semua ya di Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari capaian transformasi di mana integrasi kita sudah punya master data kesehatan, standar juga sudah ditentukan, seperti kalau dulu sudah ada ya ICD-9, ICD-10, kita belajar ke Snowmed City, DICOM, Loing, dan sebagainya. Kemudian untuk integrasi dan pengembangan sistem aplikasi sudah adanya dashboard, kemudian Satu Sehat mobile, kemudian ASIK maupun WhatsApp chatbot. Kemudian untuk ekosistem kami juga melakukan integrasi fasilitas kesehatan dan juga adanya bioteknologi atau BGSI. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah capaian-capaian yang sudah dicapai. Nah, bagaimana untuk regulasi tentang Satu Sehat atau rekam medis elektronik? Ya, Bapak Ibu, penyelenggaraan rekam medis elektronik sekarang sudah ada aturannya, Bapak Ibu. Dulu aturannya Permenkes nomor 269 tahun 2008. Sekarang per tahun 2022 sudah ada peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Luar biasa 14 tahun baru bisa keluar aturan yang baru dan sekarang eranya adalah sudah era digital dan era rekam medis elektronik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini regulasinya. Ada undang-undang yang baru, Bapak Ibu silakan untuk menyimak Undang-Undang 17 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang 23 tentang Pemda, kemudian ada rancangan peraturan pemerintah, mungkin sebentar lagi akan terbit tentang sistem informasi kesehatan, tentang kesehatan, di dalamnya ada sistem informasi kesehatan. Dan ini peraturan-peraturan ini adalah mendukung pelaksanaan rekam medis elektronik, maupun juga platform Satu Sehat. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk regulasi untuk platform Satu Sehat atau pengintegrasian yang kita kenal kalau di Undang-Undang Nomor 17 itu dikenal dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Itu adalah platform Satu Sehat yang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mulai mengenal dan juga mungkin sudah mulai menerapkan bagaimana pengintegrasian sistem menggunakan platform Satu Sehat. Dan ini ada silahkan nanti dibaca di bab 9, pasal 345 sampai 351 itu tentang sistem informasi kesehatan. Di mana pada pasal 345 ini bagaimana tentang sistem informasi kesehatan itu diselenggarakan dengan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Fasiankes, masyarakat, dan itu harus terintegrasi dengan platform Satu Sehat atau yang dikenal dengan SIKN, Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Kemudian ini bagaimana penyelenggaraannya, kemudian transfer ya, transfer itu juga harus dilakukan melalui SIKN atau platform Satu Sehat. Kemudian juga rekam medis itu di sini juga disebutkan bahwa rekam medis itu bentuknya adalah rekam medis elektronik. Jadi rekam medis itu secara pasti itu harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya dan juga ini dilaksanakan penyelenggaraan ini secara elektronik. Nah, memang
tidak itu, tetapi yang jelas bahwa disebutkan untuk rekam medis ini adalah dokumen yang berisi data identitas pasien dan diselenggarakan secara elektronik. Dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak dapat menyelenggarakan rekam medis elektronik karena hambatan teknis bisa digunakan rekam medis non-elektronik sampai hambatan itu selesai. Mudah-mudahan kalau ada hambatan belum bisa menyelenggarakan sistem elektronik, itu sampai hambatan selesai, segera dilakukan rekam medis itu bisa dimasukkan dalam bentuk elektronik. Nah, ini ada penjelasannya di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, bagaimana untuk peraturan Menteri Kesehatan itu mewajibkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus elektronik, kemudian rekam medis elektronik atau RME ini wajib diselenggarakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan itu termasuk layanan telemedicine. Dan kewajiban itu harus mengikuti standar variabel dan metadata yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, dan pasien itu berhak untuk mendapatkan isi rekam medis dan memberikan persetujuan atau akses ke misalnya dokter dan sebagainya. Ini sedang diatur saat ini. Kemudian pasien keserujukan ini memiliki hak akses terhadap isi rekam medis elektronik atas persetujuan pasien. Jadi sekarang ini semua harus ada persetujuan pasien dan wajib terintegrasi dengan Satu Sehat atau yang di undang-undang dikenal dengan SIKN, Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengembangan inovasi teknologi kesehatan di mana regulasi ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi atau inovasi. Saat ini Kementerian Kesehatan sudah melakukan yang disebut sebagai regulatory sandbox. Dan ini sekarang sudah berjalan untuk menjamin kemudahan bagi para inovator kesehatan untuk bisa menjalankan kerjaan ataupun proses bisnisnya. Nah, ini adalah regulatory sandbox yang dilakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bioteknologi di mana Kementerian Kesehatan mendorong upaya-upaya untuk menciptakan yang disebut sebagai pengobatan presisi atau precision medicine. Dan ini sudah dilakukan uji coba ada di 8 hubs dan 9 rumah sakit vertikal. Jadi saat ini sudah ada di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan pengembangan untuk bioteknologi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran ya bagaimana bioteknologi itu bisa mendukung untuk upaya pengobatan. Karena saat ini kalau pengobatan kita hanya berdasarkan gejala, langsung semua dipukul rata dengan obat yang sama. Nah, ini sekarang kita harapkan bahwa dengan adanya bioteknologi, ini semua nanti bisa mengakibatkan upaya-upaya pengobatan menjadi lebih presisi atau lebih akurat. Bapak Ibu sekalian, terhadap kemajuan teknologi ini kita perlukan adanya rencana strategis. Nah, ini Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan di daerah ini perlu membuat rencana strategis untuk Dinas Kesehatan dalam hal transformasi digital. Kenapa? Nah, ternyata dalam hal transformasi yang sudah digulirkan oleh kami semua di pusat, ini perlu dukungan daerah. Dan sinergi ini diperlukan untuk transformasi teknologi kesehatan supaya bisa berjalan secara menyeluruh. Dalam hal apa? Pertama adalah data dan sistem informasi. Kita perlu memastikan standarisasi data untuk seluruh fasilitas kesehatan. Juga adanya dukungan regulasi dan enforcement. Kalau dukungan regulasi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah ada. Permenkes tentang rekam medis sudah ada. Kemudian juga RPP mungkin sebentar lagi juga akan diluncurkan menjadi peraturan pemerintah. Kemudian untuk SDM, bagaimana meningkatkan kompetensi pengelola data kesehatan dan tenaga kesehatan secara umum. Kemudian untuk pembinaan dan pengawasan, itu bagaimana menteri, gubernur, bupati itu melakukan pembinaan terhadap pengawasan rekam medis, bisa dalam bentuk sosialisasi, monef, bimbingan teknis. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022 yang nomor 24. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini apa sih rencana strategis ini gunanya? Ini diperlukan pertama untuk pembenahan dari sumber daya manusia.
bagaimana SDM administrasi, baik yang di Dinkes, di Puskesmas, ini bisa berubah. Sekarang eranya adalah era berubah, mindset-nya atau pola pikirnya. Kemudian perlu ada tata kerja tim yang baru atau yang gesit, agile team. Juga untuk perencanaan dengan mengadopsi transformasi teknologi. Mungkin kalau dulu itu belanjanya masih kertas, kalau sekarang mungkin berpikir bagaimana belanja untuk tidak printer ya, untuk komputer, untuk sistem dan sebagainya. Kemudian juga untuk SDM perlu peningkatan kompetensi untuk pengelola data, khususnya di era sekarang ini namanya ada pelindungan data pribadi dan juga undang-undang yang kesehatan yang baru. Kemudian juga peningkatan literasi digital untuk tenaga kesehatan secara umum. Sedangkan untuk proses itu perlu pembenahan manajemen, bisa pembenahan proses manajemen, pengendalian risiko, khususnya dalam hal transformasi kesehatan, khususnya transformasi digital. Kemudian regulasi dan tata kelola program di era transformasi kesehatan juga perlu dibenahi. Juga pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rekam medis elektronik dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Kemudian teknologi ini sebagai suatu hal yang kita perlu kita terapkan untuk suatu upaya dalam pekerjaan atau new way of work atau ada yang menyebut istilahnya job aid gitu ya untuk penerapan rekam medis elektronik. Kemudian pemanfaatan teknologi harus disesuaikan dengan kemampuan atau istilahnya solusi yang tepat guna sesuai dengan kearifan lokal. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup inilah hasil dari transformasi, masih perlu diperkuat ya. Dan tapi sekarang sudah Bapak Ibu sudah rasakan mulai terintegrasi adanya satu sehat platform. Kemudian juga adanya pemanfaatannya bisa melalui satu sehat mobile. Kemudian juga satu sehat data, dashboardnya sudah bisa diakses. Dan juga regulasi dan tata kelola sistem informasi kesehatan juga sudah terwujud. Juga upaya pengembangan inovasi digital juga sudah dilakukan. Dan inilah yang saat ini sudah dilakukan. Dan hal yang penting Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu sekalian juga perlu bikin perencanaan, seperti halnya kami punya rencana strategis, kemudian nanti kami juga akan kembangkan untuk tahun 2024 ke atas, termasuk kami juga bersama dengan kementerian yang lain itu mengembangkan rencana induk untuk bidang kesehatan, RIBK. Nah, ini memang hal yang perlu. Kenapa? Karena kolaborasi itu sangat penting dalam rangka mempercepat transformasi kesehatan di Indonesia. Jadi kita yakin kalau kita bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih sehat, dan juga tentu saja lebih mudah dalam melayani dan juga menjadikan Indonesia menjadi sehat, hebat, dan menjadi bangsa yang unggul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti kita bisa banyak berdiskusi, khususnya untuk hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian, pencermat dari kematangan digital atau Digital Maturity Index yang saat ini sudah dilakukan oleh Hotlock. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.